yang telah Tuhan ibaratkan himpunkan pada saat minggu yang sangat begitu indah, sangat begitu bahagia ini, yang membuat kita masih tetap dapat bersyukur kepada Tuhan dalam waktu-waktu yang kita sudah lewati. Begitu banyak pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dan tidak terlepas dari penyakit-penyakit yang telah menyerang setiap kehidupan kita semua. Tetapi kita percaya itulah menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang sangat begitu lemah, dan kita sadari bahwa tubuh yang lemah ini yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini tetap kita pelihara, kita jaga, sebab tubuh kita adalah bait Allah, ya. Tubuh kita adalah bait Allah. Puji Tuhan, semua jemaat Tuhan yang sudah melewati rintangan lewat pencobaan sakit penyakit sudah terbelakang. Kiranya Tuhan memberkati semua, dan Tuhan selalu menyempurnakan kesembuhan. Amin. Amin, ya. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua melihat satu ungkapan-ungkapan hati dari pemazmur atau Raja Daud. Di dalam liku-liku kehidupannya, dia ajak umatnya Tuhan bagaimana kita dapat menghitung hari-hari kita. Sebab hari-hari kita secara manusia seringkali kita tidak menyadari apa yang sudah kita perbuat. Tetapi lewat pernyataan firman Tuhan yang kami ingin sampaikan, bagaimana Daud ini dapat mengajak kita supaya kita dapat menghitung hari-hari kita. Sebab hari-hari kita ini adalah anugerah, kronos, waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kalau saya mengatakan waktu kita adalah kronos, berarti kita ini hanya mendapatkan anugerah, kita hidup dalam dunia. Amin. Maka kita diajar menghitung hari-hari kita ini, dan lewat kita menghitung hari-hari kita, kita bisa menimbang, kita bisa melihat apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan. Untuk itulah saya ajak kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan saat siang ini, akan nanti membuat hati saya bagaimana kita harus hidup dalam dunia. Kita hidup dalam dunia bukan semata-mata bertujuan hanya untuk hidup semata dalam dunia tanpa tujuan. Tetapi gereja atau umat Tuhan yang benar, orang yang dapat menghitung hari-hari hidupnya, dia harus berpikir apa tujuan hidupnya. Kalau kita hanya memiliki tujuan hidup dalam dunia, Rasul Paulus berkata, begitu celakanya lah orang yang hanya mengharapkan Kristus dalam dunia. Itu orang yang mengharapkan yang hanya hidup dalam dunia. Tapi saya tidak mau hidup hanya di dalam dunia ini, tetapi kita punya tujuan yang pasti, bahwa kita akan mencapai hidup yang lain, yang itu hidup kekal. Baik, kita akan baca Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Nanti kita akan renungkan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, akan menjadi kekuatan dan juga sukacita bagi saya dan saudara. Mari, Mazmur 90 ayat yang ke-12, ya. Tadi pujian kita mengatakan, ajar kami Tuhan untuk mengerti rencana Tuhan, tapi ini ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Puji Tuhan. Ya, terus ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, ya, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Perhatikan, hingga kami beroleh bijaksana. Jadi orang yang tidak menghitung hari-hari hidupnya tidak tergolong menjadi orang yang bijaksana. Tetapi di saat kita dapat menghitung hari-hari kita ini, maka di situ kita dapat beroleh hati yang bijaksana. Nah, kalau kita sebagai kehidupan yang hidup dalam dunia, tentu kita semua telah memiliki pengalaman-pengalaman pribadi. Dan pengalaman-pengalaman pribadi inilah nanti yang tentu akan kita hidup dalam diri kita.
dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Sebagaimana Daud juga belajar menghitung hari-harinya dalam pengalaman-pengalaman kehidupannya. Tetapi saya lebih dulu mengajar kita bagaimana kita dapat nanti berhenti di dalam satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Di saat kita bisa menghitung hari-hari kehidupan kita, pertama-tama saya mengatakan kepada kita harus lebih dulu menyadari bahwa hidup saya dan saudara sangat begitu singkat dalam dunia. Ya, menghitung itulah. Dalam waktu yang singkat itulah kita diajar Tuhan ingin menghitung hari-hari kita. Coba kita baca sebentar dalam Mazmur pasal yang ke-39 ayat yang ke-5 sampai nanti ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 39 ayat yang ke-5 ini? Puji Tuhan. Ya. Ya Tuhan, beri tambahlah kepada ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa. Nah, perhatikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Di sini kita dapat menyimpulkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bahwa kehidupan manusia di dalam dunia ini sangat begitu singkat. Ya, kehidupan manusia di dalam dunia ini sangat begitu singkat. Maka pemazmur Daud ini mengatakan bahwa beritahukanlah ajalku dan batas umurku supaya aku mengetahui betapa panahnya aku ini. Artinya setiap manusia akan berhenti satu hari. Tidak ada manusia yang tidak menemukan titik perhentian dalam kehidupannya. Tetapi kita belajar dalam sisa-sisa kehidupan kita, sebagaimana tadi Paulus berkata, sebagaimana tadi Raja Daud berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami di dalam hari-hari yang begitu fana, hari-hari yang begitu singkat ini. Tuhan mau kita belajar menghitung hari-hari kita. Jangan kita lewatkan satu hari tanpa kita memikirkan. Jangan kita melewatkan satu hari tanpa kita merenungkan apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah berbuat. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh hanya hidup semata-mata hidup dalam dunia tanpa kita merenungkan hidup kita. Dan itulah yang menjadi kerinduan dari pemazmur, maka yang mengatakan supaya dia diajar oleh Tuhan dapat menghitung hari-hari kehidupannya. Tadi saya katakan hidup manusia itu sangat fana dan singkat. Coba ayat yang selanjutnya apa yang dikatakan dalam Mazmur 39 supaya kita nanti belajar bagaimana kita hidup dalam Tuhan. Ya, sesungguhnya teruskan ya. Sungguh hanya beberapa lempak saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Sesungguh hanya beberapa lempak saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa bagi Allah. Ya, perhatikan ini baik-baik. Artinya hidup manusia itu bagi Allah itu hanya sebagai setelapak tangan saja. Artinya sangat begitu singkat sebenarnya hidup manusia bagi Allah. Jadi manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Nanti kita akan melihat dalam Mazmur pasal 90, umur manusia hanya 70. Jika sampai nanti sampai 80 umurnya, tetapi sudah mendapatkan sesuatu hal yang tidak bagus dalam fisik tubuhnya itu. Ya, tetapi kita melihat di sini sungguh hanya beberapa telapak saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Setiap manusia hanyalah kesia-siaan sewa. Sadarkah kita apa yang dikatakan bermasmur ini di dalam kitab Mazmur pasal 39 bahwa sesungguhnya hidup manusia itu bagi Allah hanya sebagai kehidupan yang hampa, hanya sebagai kehidupan yang hanya fana. Artinya tidak ada yang bisa dipertahankan dalam kehidupan kita ini. Disitulah maka tadi Daud berkata, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kita menyadari bahwa diri kita ini adalah hanya sebagai manusia yang hampa, manusia yang fana. Sesungguhnya Pak Raja Daud berkata, hidup saya dan saudara sebenarnya hanya kesia-siaan semata di hadapan Allah.
Maka saya mengatakan tidak ada yang mau kita banggakan dalam diri kita ini. Siapapun manusia yang ada di dalam dunia ini, tidak ada yang harus dibanggakannya. Sebab bagi Allah manusia itu hanya hampa. Manusia itu bagi Allah hanya sia-sia. Sebab apa saja yang dikasih oleh Tuhan? Sebab manusia itu ditentukan oleh Allah, dan manusia itu tidak pernah menentukan hidupnya, tetapi hanya Allah yang sanggup menentukan hidup manusia supaya kita dapat memahami itu dalam kehidupan kita. Maka disitulah tadi Mazmur Daud mengatakan, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami di dalam hidup kami yang fana ini. Kalau saya bisa berpanjang seperti itu, supaya jangan ada di antara kita berbangga-bangga atas dirinya sendiri. Sebab hidup kita ini hanya sebatas kehampaan. Hidup saya ini hanya kesia-siaan bagi Allah. Tadi mengatakan, waktu yang kita pakai sekarang itu waktunya Tuhan, Kronos itu. Kalau Tuhan mengatakan hari ini kepada saya berhenti, saya akan berhenti. Tuhan berkata kepada kita saat ini, hari ini kan cukuplah tinggal di dunia ini. Kita akan cukup tinggal di dunia, karena kita akan binasa, mati. Apa yang harus kita banggakan sebagai umat manusia? Tidak ada. Maka tadi Tuhan katakan, marilah kita sama-sama menghitung hari-hari kita, apakah yang sudah kita perbuat bagi Tuhan. Sungguh itulah yang dituntut oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Dan itulah yang menjadi pengalaman Raja Daud dalam kehidupannya. Daud sangat menyadari sangat yang dikasih oleh Tuhan. Hidup yang dia miliki itu hidup dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hidup yang dia miliki itu anugerah, dan sama dengan saya dan saudara, hidup yang kita miliki itu adalah anugerah dari mana Tuhan. Di satu saat kita akan berhenti, dan Tuhan itu aturkan semua kapan kita untuk berhenti. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah kita di dalam hidup kita ini dapat menghitung hari-hari kita, supaya kita nanti melihat apa yang sudah kita lakukan di hadapan Allah kita. Saya belajar dalam Alkitab, salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil namanya sedang jemaat Sardis. Ini sangat menjadi satu perlindungan bagi saya dan saudara sebagai kehidupan hamba Tuhan. Di saat Tuhan menegur sidang jemaat Sardis, Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Dalam pekerjaanmu tidak ada yang sempurna. Maka Tuhan berkata kepada sidang jemaat Sardis, dikatakan kamu hidup tapi kamu sudah mati. Ini jemaat yang tidak pernah menghitung hari-hari kehidupannya. Maka kita sebagai anak Tuhan, sebagai kehidupan umat Tuhan, kita harus kembali introspeksi kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yang dimana kita sebagai orang-orang yang telah dipercayakan Tuhan menerima kehidupan itu. Jangan-jangan kita sudah mati, walaupun kita seperti hidup seperti jemaat Sardis, tetapi kita tidak menyadari. Oleh karena kita tidak pernah menghitung hari-hari hidup kita. Kita melayani bagaikan jemaat Sardis melayani Tuhan. Mengapa Tuhan mengatakan jemaat itu menjadi jemaat yang hidup tapi mati? Sekali lagi saya katakan, mengapa Tuhan mengatakan kepada jemaat Sardis, kamu hidup tetapi kamu sudah mati? Tuhan berkata kepada jemaat Sardis, karena aku tidak pernah menemukan pelayananmu dalam kesempurnaan. Disitulah kita yang harus menghitung hari-hari kita dalam melayani Tuhan. Amin. Amin ya. Supaya kita belajar satu yang dikasih oleh Tuhan. Supaya kita jangan membagaikan jemaat Sardis di mata Tuhan, seperti mereka hidup di mata manusia, tetapi di saat Allah mengoreksi sidang jemaat Sardis itu, dia menemukan jemaat ini sudah menjadi jemaat yang mati di hadapan Allah. Walaupun hidup bagi manusia, tapi bagi Allah jemaat ini sudah mati konyol. Coba kita lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 2. Itu saya akan berikan satu contoh kehidupan gereja atau umat yang tidak pernah menghitung hari-hari kehidupannya. Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang kedua. Ya, apa yang dikatakan di sana? Puji nama Tuhan. Ya, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Perhatikan ini.
Kalau saya mengatakan situasi sidang jemaat servis ini sangat begitu mengerikan. Kalau kita bisa membayangkan perkataan Allah yang mengatakan bangunlah dan katakanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, dapatkah kita membayangkan sisa yang ada di dalam jemaat servis itu pun dikatakan Tuhan menjadi satu kehidupan yang hampir mati. Selebihnya sudah mati bagi Allah. Tetapi ini sisa, bagian terkecil dari kehidupan sidang jemaat sadis. Tapi itu pun dikatakan oleh Tuhan, mereka itu adalah orang-orang yang hampir mati bagi Allah. Seandainya jemaat ini bisa menghitung hari-hari kehidupan mereka, mereka tidak akan pernah ada dalam kondisi yang semacam itu. Ya, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu yang aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Terus kan ayat yang ketiga ini perhatikan, supaya kita nanti berhenti di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terus ya, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya. Karena itu ingatlah, ya, engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya, terus turutilah itu dan bertobatlah. Dan turutilah itu dan bertobatlah, kata Tuhan. Maka saya mengatakan kepada kita sekalian, khususnya kita para imam-imam itu harus belajar menghitung hari-hari hidupnya di hadapan Tuhan, supaya kita jangan menjadi kehidupan sidang jemaat sadis ini yang melayani Tuhan, tetapi tidak menghitung hari-hari hidup mereka di hadapan Allah, padahal mereka di hadapan Allah sudah mati. Mereka merasakan mereka hidup, tetapi bagi Tuhannya mereka sudah mati. Itu namanya kehidupan yang mau celaka. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang hidup dalam kecelakaan, tapi Tuhan mau ajar kita bagaimana kita mau belajar di dalam hari-hari kehidupan kita ini untuk selalu kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu yang terpenting bagi kita. Bukan soal masalah makan dan minum hidup kita ini. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita hanya bicara soal makan dan minum atas hidup kita ini, kurasa maafkan, tidak ada bedanya kita seperti, maafkan saya katakan, kita sama dengan binatang. Orang binatang kok makan minum mati. Maka tidak salah berkata mengatakan bahwa manusia itu senasib dengan binatang. Kalau kita hanya menghitung hari-hari hidup kita, hanya bicara tentang makan dan minum, tetapi kita tidak menghitung hari-hari kehidupan kita, bagaimana kita berbuat untuk Tuhan. Satu kegagalan di depan umat Tuhan, mereka tidak menyadari bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan. Dan saya bisa membuktikan pada akhir zaman ini, dalam kondisi dunia yang semakin sukar ini, manusia tidak akan mampu menghitung hari-hari hidup dalam Tuhan. Tapi mereka hanya menghitung hari-hari hidup mereka, bagaimana mereka harus memiliki hidup dalam dunia. Tapi saya mau ajak kita saat ini, bagaimana kita meneladani Mazmur Daud yang menyadari batas hidupnya hanya sebatas 70 tahun itu. Dia menyadari dalam waktu yang saya singkat ini, ajarlah aku Tuhan menghitung hari-hari kehidupanku dalam waktu yang singkat itu. Kita lihat dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita melihat satu yang dikasih Tuhan. Mazmur 90 ayat bahkan ayat 10 itu dikatakan oleh Daud, umur manusia hanya batasan 70. Nanti dalam ayat 12 dia mengatakan, ajar aku menghitung hari-hari hidup. Yuk kita lihat dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, puji Tuhan. Teruskannya, masa hidup kami 70 tahun, ya. Dan jika kami kuat 80 tahun, Teruskan. Dan kebahagiaannya adalah kesukaran dan penderitaan, Ya. Sebab berlalunya buru-buru, Ya. Dan kami melayang lenyap. Kesadaran yang semacam itulah yang harus ada di dalam pribadi saya dan saudara. Amin. 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 Sebagai kehidupan manusia, saya mau katakan kepada kita, saya dan saudara harus benar-benar menyadari
saya pun sudah menjadi kesukaran dan penderitaan. Maka di dalam ayat yang ke-12 dia mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami. Maka saya mengatakan, di dalam umur yang sangat begitu singkat, dalam umur yang begitu fana yang dipercayakan Allah kepada saya dan saudara, kita mau perlu belajar apa yang menjadi hari-hari depan kita di hadapan Tuhan, apa yang sudah kita perbuat di hadapan Allah, apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi hitungan kita. Jangan hitung bagaimana waktu mencari kamu. Jangan hitung bagaimana waktu mengumpulkan harta dalam dunia. Jangan kita hitung bagaimana kita membangun rumah tangga kita, bagaimana kita membesarkan anak-anak kita, sehingga kita lupa yang terpenting menghitung hari-hari hidup kita di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh termasuk Daud dalam umur yang sangat begitu singkat yang kau berikan kepada aku Tuhan, umur 70 tahun sampai 80 tahun. Jika aku kuat hidup sampai 80 tahun, tetapi aku belajar menghitung hari-hari hidupku di hadapan Allah, apa yang sudah aku berbuat di hadapan Tuhan. Sekarang kita introspeksi apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Saya menangis waktu saya telepon sama anak saya, dia tidak angkat. Ada 6 kali saya telepon, dia tidak angkat. Saya tunggu setengah jam, dia baru merah. Pak, tunggu sebentar ya, aku lagi ibadah. Mendengarkan perkataan ibadah, saya meneteskan air mata. Apa yang untuk saya meneteskan air mata? Dia ingat perbuatan untuk Tuhan. Saya tahu dia capek kerja, tapi dikejar di mana? Walaupun tidak di hadapan saya, tapi dia tahu menghitung hari-hari untuk Tuhan. Itu kebanggaan bagi saya. Saya berkata, saya bersyukur kepada Tuhan jika anak-anak saya menghargai kemurahan. Daud bukan menuntut menghitung hari-hari untuk yang lain. Daud tidak berkata, ajak aku menghitung bagaimana aku telah membangun umat ini. Ajar aku menghitung hari-hari bagaimana aku Tuhan menjadi seorang raja memerintah atas umat bangsa Israel dan Yehuda. Tapi Daud berkata, ajar aku menghitung hari-hari untuk. Kita harus belajar, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya di satu saat nanti Tuhan perhitungkan segala apa yang kita perbuat. Jangan kita menjadi satu kehidupan yang ringan untuk Tuhan, tapi berat untuk yang lain. Kita masih ingat Raja Belsasar. Dia mendapatkan mimpi mengenai tegak bersih. Apa artinya ini? Dan dia berkata, engkau ditimbang, engkau ringan untuk Tuhan. Kita harus menyadari satu yang dikasih oleh Tuhan. Sisa firman kita sangat begitu singkat dalam dunia. Kita tidak lama dalam dunia, tetapi umur saya dan saudara sangat begitu singkat di dunia ini. Dan itu ketentuan daripada Allah. Tetapi kita mau belajar apa yang harus kita perbuat bagi Allah, sudahkah kita melakukan yang terbaik bagi Allah dalam sisa-sisa umur kita ini. Jangan bangga kalau kita sudah mendapatkan sesuatu dalam dunia. Tetapi yang perlu saya mau ingatkan saya kita sekalian hari ini, setiap kita melangkah, kita harus merenung apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Dan saya ingin menunjukkan, dan itulah yang menjadi pengalaman termasuk Daud. Apa yang diperbuat Daud kepada Allah dalam hari-hari kehidupannya, yang akan menjadi motivasi dalam diri saya dan saudara. Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 97 itu. Dan ini akan membuat saya dan saudara
bagaimana kita melangkahkan kaki kita, bagaimana kita menempuh hari-hari hidup kita ini. Jangan terlepas dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita lihat di dalam Mazmur 19 ayat 97, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Daud dalam hidupnya itu, ya. Terus ya. Betapa ku cintai Tauratmu, ya. Aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa ku cintai Tauratmu yang Tuhan, dan aku renungkan Tauratmu siang dan malam. Sepanjang hari aku merenungkan firman-Mu. Dapatkah kita membayangkan kehidupan yang semacam ini di hadapan Tuhan? Dan itulah yang diperbuat Raja Daud terhadap Allah di dalam sisa-sisa kehidupannya, dalam hari-hari kehidupannya. Daud sangat mencintai Taurat Tuhan, Daud sangat mencintai firman Allah, dan merenungkan firman itu dalam kehidupannya, dikatakan sepanjang hari. Kalau saya tidak baca firman pun aku sulit. Jangankan satu ayat saya baca firman, satu minggu pun belum tentu satu ayat saya baca. Begitukah orang yang menghitung hari-harinya bagi Tuhan? Begitukah kita yang menyadari bahwa hidup kita sangat begitu singkat dalam dunia? Begitukah kita orang yang memiliki hidup yang fana di hadapan Allah? Tetapi lihatlah kehidupan Mazmur Daud itu. Dia sangat begitu menyadari hidupnya sangat begitu parah dalam dunia, hidupnya sangat begitu singkat dalam dunia, tetapi dia mempergunakan hidupnya singkat dalam dunia bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dia berkata, aku merenungkan firman-Mu sepanjang hari. Itu yang diperbuatnya untuk Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ayo kita sama-sama kembali melihat kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita dapat belajar menghitung hari-hari kita dengan mengambil sikap mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam dalam diri kita? Kita sibuk hanya di dalam apa yang lain, acara apa namanya, program-program lain. Kita melewatkan waktu kita tanpa kita merenungkan firman Tuhan. Tapi aku katakan hari ini kepada saudara, belajarlah menghitung hari-hari untuk Tuhan. Sudah seberapa yang kita berbuat untuk Tuhan itu? Dimulai dari mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu, firman itu sepanjang hari. Bagaimana dengan Bapak? Baca firman Tuhan ini. Bagaimana dengan ibu Bapak? Baca firman Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Sudahkah kita membaca firman Tuhan? Sudahkah baca firman Tuhan? Daud yang menghitung hari-hari, dia cinta Taurat Tuhan, dia baca firman, dia renungkan siang malam. Nanti satu saat orang akan hitungkan itu. Di hari penghakiman yang mulia, Tuhan akan buka semua apa yang kita perbuat dalam sisa hidup kita. Tidak satu pun yang tersembunyi di masa penghakiman Allah. Semua nanti akan dinyatakan oleh Allah di masa penghakiman itu. Apa yang kita perbuat dalam hari-hari hidup kita. Maka kita tidak bisa menyembunyikan waktu yang Tuhan berikan. Tadi saya katakan, waktu yang kita pergunakan waktu Tuhan. Waktu ini bukan waktu saya. Artinya apa? Tuhan berikan aku hidup supaya aku tahu berbuat untuk Tuhan. Tidak ada yang lain satu yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita harus meyakinkan, dan kita harus percaya, dan kita harus berkomitmen. Aku hidup hari ini untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harus menjadi komitmen saya dan saudara.
supaya kita belajar bagaimana hidup seperti Daud di dalam hari-hari kehidupannya. Ya, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Dan kita tahu apa yang dialami Daud di dalam hidupnya yang semacam ini. Coba kita baca di dalam Haleluya. Kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 itu, supaya kita ada kerinduan bagaimana hidup seperti Daud yang mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan sepanjang hari dalam kehidupan kita. Ya, mari kita lihat dalam Haleluya Mazmur pasal yang pertama ayat 2 dimulai. Terus ya, tetapi kesukaannya, ya, Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. ya, Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. dan merenungkan firman Allah dan merenungkan Tauratnya Tuhan siang dan malam. Terus ya, Ia seperti pohon ya, yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. ya, terus ya. Dan tidak lain daunnya, Ya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti itulah yang menjadi hidup Raja Daud. Bukankah Daud dikatakan seorang kehidupan yang berhasil? Salah satu sejarah dunia yang mengatakan raja yang paling berhasil dalam dunia adalah Raja Daud. Tidak ada raja yang semacam itu dalam keberhasilan. Tetapi kita harus memahami apa yang membuat keberhasilan itu datang dalam dirinya dan Raja Daud. Dia tahu menghitung hari-hari dunia. Di saat dia berkata orang yang merenungkan firman itu siang dan malam dalam kehidupannya, maka dia ada seperti pohon yang ditanam di tepi air sehingga menghasilkan buahnya pada musim yang tidak layu-layunya. Apa saja yang diperbuat akan berhasil. Maka saya mengatakan, didiklah anak-anakmu untuk senantiasa mencintai firman dan merenungkan firman siang dan malam, akan mendapatkan keberhasilan. Amin. Amin. Jangan, saya bilang ini ya. Apa yang saya katakan? Artinya jangan lalu kita berfokus memberikan pengharapan sekali lagi ya kepada anak. Tetapi saya mengatakan kepada kita, kalau kita membaca bagaimana sebagai kehidupan anak Tuhan yang tetap menyampaikan apa yang terpenting dalam kehidupan kita ini dan mampu membuat kita berhasil, intinya adalah firman. Saya selalu katakan intinya firman. Bukan berarti saya mengabaikan yang lain, tetapi ajarlah kehidupan kita, ajar kehidupan anak-anak kita, bagaimana untuk mencintai firman dan bisa merenungkan firman siang dan malam. Sebab Daud mengatakan orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, dia akan seperti pohon yang tertanam di tepi air dan akan mendapatkan hasil pada musimnya. Dan tidak pernah mengalami kelayuan, tetapi Tuhan akan buat selalu hidup dalam keberhasilan. Amin. Maka tadi dikatakan orang yang menghitung hari-harinya itu orang bijaksana. Tidak ada orang yang bijaksana yang gagal. Semua orang yang bijaksana akan mendapatkan satu keberhasilan, tapi orang bodoh selalu hidup dalam kegagalan. Itu firman, itu rumus firman. Maka mari belajar menghitung hari-hari kehidupan kita. Di saat kita belajar menghitung hari-hari kehidupan kita, di situ kita bisa mencintai firman Allah dan merenungkan firman Allah siang dan malam dalam kehidupan kita. Dan kita tahu berkat yang kita renungkan, firman yang kita renungkan itu akan menjadi berkat bagi saya, saudara. Amin. 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 Puji Tuhan. Gak usah kita terlalu banyak berfokus untuk itu, untuk ini. Asalkan kita bisa renungkan firman, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, firman itu akan menciptakan dalam diri kita. Ingat itu. Apa upaya yang menciptakan dunia? Bukankah firman yang menciptakan dunia? Siapa yang menciptakan manusia yang punya akal itu? Bukankah firman yang menciptakan manusia yang punya akal? Sepintar apapun manusia dalam dunia itu ciptaan Tuhan, ciptaan firman. Supaya kita belajar cinta akan firman Tuhan. Amin.
Kalau kita belajar mencintai firman Allah dan merenungkan firman Allah dalam tahun-tahun ini, ingatlah keberhasilan akan menyertai saudara. Itu jaminan firman Allah yang harus kita terima. Gak usah terlalu repot-repot bagi saya. Saya katakan itu selalu. Kalau kita melakukan firman Allah dengan segenap hati kita, Tuhan tak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Dan Tuhan akan menciptakan satu kemustahilan bagi kita saat kita berlaku firman Allah. Renungkan firman itu siang dan malam, saudara akan melihat satu mujizat yang terbesar dalam kehidupan. Puji Tuhan. Amin ya. Tidak salah kita mendorong anak-anak kita harus ini dan itu, harus ambil kuliah itu dan itu. Tetapi kalau Tuhan berkata begini, dia akan begitu, bukan menurut kita. Mari, yang kedua, apa yang dilakukan Daud di dalam hari-hari kehidupannya, sehingga dia belajar siang dan malam merenungkan firman-Nya, dan dia belajar menghitung hari-hari hidupnya. Mari kita lihat kembali dalam Mazmur 143 ayat yang kelima ini. Baik, puji Tuhan. Mari, 143 ayat yang kelima. Apa yang dilakukan Daud dalam sisa-sisa hidupnya? Terus kan? Aku teringat kepada hari-hari dulu. Terus kan? Ya. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Ya. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Ya, terus aku membedakan perbuatan tanganmu. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang kan tipe manusia dalam dunia ini, apalagi atas perbuatan manusia, apalagi perbuatan Tuhan, manusia ini mempunyai cara hidup yang berpikir yang seringkali melupakan apa yang diperbuat manusia dalam kehidupannya, apalagi Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Daud itulah yang diperbuat untuk Allahnya. Dalam hari-hari kehidupan Raja Daud, dia selalu mengingat perbuatan-perbuatan Allah. Dia melihat pekerjaan-pekerjaan Allah dan memikirkan perbuatan itu dalam kehidupannya siang dan malam sepanjang hari. Pekerjaan Tuhan, perbuatan Allah, baik di masa lalu, baik di masa yang sekarang, dia ingat perbuatan Allah. Kalau kita ingat, waktu kita susah, kita berdoa untuk Tuhan. Tuhan, perbuatlah yang lebih baik bagi saya. Kata kepada Gembala, Pak Gembala, saya mau buka usaha ini Pak Gembala. Mohon didoakan supaya usaha kami bangkit dan maju, supaya kami dapat melayani Tuhan. Dengan rela hati Gembala datang mendoakan, Tuhan, ini anakmu membuka usaha. Engkau berkatilah usahanya Tuhan, supaya dia dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Tuhan tolonglah usahanya, Tuhan tolong usaha itu, diberkati usaha itu. Setelah diberkati usaha itu, dia lupa siapa yang melakukan itu. Dia ingat perbuatan Allah dan pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Raja Daud di dalam Mazmur 143, dia renungkan segala pekerjaan Tuhan, dia pikirkan perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tak pernah lupa apa yang diperbuat Allah dalam kehidupannya. Itulah yang menghitung hari-harinya untuk Tuhan. Dia selalu ingat pekerjaan Tuhan. Di waktu bapak ini sakit, sembuh. Siapa yang buat pas sendiri sembuh? Perbuatan Tuhan. Di waktu Pak Sewakan tadi sakit, siapa yang menyembuhkan? Perbuatan Tuhan lewat tangan dokter. Amin. Kalau Tuhan mengatakan jangan sembuhkan itu, makanya obat tapi tidak sembuh. Tapi kalau Tuhan sudah berbuat pasti sembuh. Amin. Itu iman. Mengapa kita sering lupa perbuatan Tuhan? Mengapa kita tidak memikirkan perbuatan-perbuatan Allah dalam diri kita? Karena kita tidak belajar menghitung hari-hari kita di hadapan Tuhan. Itulah hari-hari itu dalam Tuhan. Amin. Kalau kita belajar menghitung hari-hari kita dapat Tuhan, kita akan selalu ingat perbuatannya. Kita selalu akan pikirkan pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Saya tak pernah lupa itu.
Kalau saya berkata, kenapa ini ada? Ini karena Tuhan. Kenapa bisa seperti ini? Karena Tuhan. Mari kita berkata dalam hari-hari